Di Jambi, keluarga dan pengacara menggelar doa sekaligus mengenang 100 hari kepergian Yosua. Yang masih ada di perjalanan hendak menuju Ucapan doa dipanjatkan untuk Brigadir Yosua Huta Barat. Keluarga di Jambi menggelar doa bersama mengenang 100 hari kepergian Yosua. Acara ini memang berdekatan dengan jadwal sidang Verdi Sambo yang dijadwalkan digelar Senin besok. Keluarga dan pengacara yang hadir di Jambi berharap kasus pembunuhan Yosua diungkap dengan benar oleh hakim, seperti disampaikan kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak. Kami mohon bantu Bapak, Ibu, dukungannya, bantu juga doanya. Karena kami semua, termasuk saya, ingin keadilan buat beliau. Tuhanlah yang membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dan membalas semua doa-doa terbaik. Sidang perdana Verdi Sambo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk sidang Barada Eliezer. Pengacara bilang Eliezer siap membuktikan ia diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Sidang Verdi Sambo digelar Senin besok. Apa rencana keluarga Yosua dan pengacaranya? Benarkah ada upaya meringankan hukuman salah satu tersangka, yakni Barada Eliezer? Kita bahas bersama dengan pengacara keluarga Yosua, Nelson Simanjuntak, dan pakar hukum Universitas Brawijaya Malang, Aan Eko Widiarto. Selamat petang, Pak Nelson, Pak Eko. Selamat petang, Mas. Baik, Pak Nelson, betul ada rencana memberikan keringanan bagi Eliezer dari keluarga. Baik, kalau yang terjadi hari ini, Bapak Ibu selamat sore, maka salah satu beliau kan bisa menjadi dan sudah diakui kolaborator Justisia ya. Nah, kalaulah diharapkan sebagaimana termasuk media mengatakan, kita mengharapkan supaya para tersangka yang hadir dipanggil besok dimulai sidang mengatakan sejujurnya lah. Nah, jadi jangan muter-muter seperti gasing lah. Terakhir ini kita banyak sekali melihat, kemarin lagi mesti Sabtu, mulai banyak lagi tafsiran-tafsiran bahasa, ada yang main badminton, ada yang mengembalikan ke esek-esek. Inilah bagi kami, kemarin kami ke Sungai Bahar, ke tempat kampungnya Brigadir almarhum Yosua Huta Barat. Di sana kita melakukan doa restu, meminta doa bersama dan dengan masyarakat setempat. Dibahas soal keringanan, Pak Nelson. Ya, Soal keringanan untuk Eliezer dibahas ketika bertemu keluarga. tidak banyak kita bahas. Kalaupun kita buka kemarin tanya jawab dengan media, kami sendiri yang langsung dengan kawan-kawan penasihat hukum. Pertanyaan secara umum saja, bagaimana pembukaan daripada sidang awal besok di Pengadilan Jakarta Selatan, termasuk dakwaan-dakwaan saja. Kalau sampai kepada pihak-pihak lain, secara umum saja kita menjawabnya, tentu kita mengharapkan ini adalah normatif. Sebagaimana bentuk perilaku, kesalahan, perbuatan. Kita langsung tanya ya ke Pak Aan ini, karena soal keringanan di muka persidangan bagaimana, Pak Aan, apa saja sebetulnya yang bisa meringankan Eliezer di persidangan nanti? Apakah bisa juga tadi dari keluarga korban Yosua yang membantu? Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi persoalan ini adalah persoalan suatu keadaan dari
seorang terdakwa. Nah, keadaan dari seorang terdakwa itu sebagaimana diatur dalam KUHP di 197 nanti dalam putusan oleh hakim itu akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan putusan, baik itu yang memberatkan maupun yang meringankan. Nah, dalam konteks inilah maka hal-hal yang meringankan khususnya terkait dengan Baradae itu kan harus diungkap, ya harus diungkapkan. Apalagi statusnya adalah sebagai justice collaborator. Dalam konteks justice collaborator, sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, nanti yang bersangkutan memang mendapatkan fasilitas itu diringankan, ya karena kondisinya yang kolaboratif dalam penegakan hukum. Nah, tentunya ini sekali lagi akan menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan nanti. Tapi itu kan masih jauh ya. Oke. Ya karena masih. Tapi kalau kesaksian dari keluarga Yosua itu bagaimana? Apakah cukup bisa untuk meringankan Eliezer? Ya. Dalam konteks ini kan keluarga Joshua tidak terlibat langsung ya sebagai korban ya. Tidak terlibat langsung dalam peristiwa. Sehingga kalau terkait dengan fakta-fakta persidangan kan tidak. Tetapi memaafkan itu adalah salah satu kondisi yang nanti dinilai oleh hakim dalam membuat putusannya. Kalau keluarga sudah memaafkan, itu tentunya akan memberikan keringanan dalam konteks hakim melihat bahwasannya keluarga sudah legowo, keluarga sudah ikhlas, kemudian keluarga memberikan suatu apresiasi karena memperlancar proses ini. Baik, Pak An, kita tanya juga ya ke Pak Nelson soal apakah keluarga sudah memaafkan Eliezer, bagaimana Pak Nelson sejauh ini? Karena kan sebagai pengungkap awal nih Eliezer. Baik, jauh-jauh hari saya selalu berprinsip, termasuk keluarga besar Samuel Huta Barat, Ibu Rosti, di dunia ini ada dua hukum. Hukum Tuhan kita harus memaafkan, saling memaafkan. Ini yang pertama. Hukum yang selalu senantiasa diajarkan Pak Aan kepada kita, KUHP, silakan kita maafkan, tetapi peradilan tetap harus berjalan. Tadi saya sudah ikut mengutip beliau, ringan beratnya ini di undang-undang kita akan ditentukan oleh peradilan, bukan trial by press, trial by media, tidak, saudaraku Pak Ibrahim. Senantiasa kami akan tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Silahkan, kalau memberatkan, meringankan kan tentu perbuatan-perbuatan itu ada hitung-hitungannya, ada setengah, sepertiga diberatkan, dan tentunya perbuatan baik. Tidak mengelak, tidak hadir dan sebagainya seperti Papa Charlie. Demikian. Baik, Pak An tadi kalau memaafkan kan manusia memaafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Apakah ini cukup berpengaruh juga di pengadilan? Tadi pernyataan di keluarga juga bilang soal memaafkan ini. Bagaimana kekuatannya sebetulnya, Pak An? Ya, kekuatannya itu kan sebagai pertimbangan ya. Jadi tidak beda dengan sistem hukum yang lain, memang ada dalam sistem hukum di negara lain itu. Dengan memaafkan, maka akan terbebas dari ancaman hukumannya. Nanti tinggal membayar dendanya. Tapi itu tidak di dalam sistem hukum kita. Kalau di dalam sistem hukum kita, khususnya diatur dalam KUHP, memaafkan itu adalah dalam konteks pertimbangan hakim untuk memberatkan atau meringankan. Nah, tentunya di sini adalah untuk meringankan. Jadi kalau dari keluarga sudah memaafkan, ya nanti itu menjadikan pertimbangan bagi hakim untuk meringankan terdakwa. Dalam hal ini adalah Baradae. Baik. Pak An, ini yang jadi sorotan kemarin sempat ada keterangan juga dari pengacara keluarga Ferdy Sambo soal bantahan adanya perintah menembak. Bagaimana Anda melihat perbedaan dari dua tersangka ini yang akan disidang esok hari, Pak An? Ya, karena ini sudah masuk ke ranah pemeriksaan persidangan, yaitu pemeriksaan persidangan biasa, maka yang paling menentukan adalah keyakinan hakim. Bisa saja para terdakwa ini berdalih, gitu, dan kemudian saksi juga punya alibi yang lain, punya keterangan yang lain, kemudian terdakwa juga punya keterangan yang lain juga, itu sudah biasa di persidangan. Nah, nanti hakimlah yang akan menentukan apakah lebih percaya pada statement awal bahwasanya perintah untuk membunuh, ya, tembak kan gitu kan di awal keterangan dulu, atau yang sekarang hajar begitu. Nah, tentunya hakimlah yang nanti akan harus diyakinkan dalam hal ini dengan keterangan saksi, kemudian
alat bukti yang lain, misalnya isu. Kan tidak mungkin kalau hanya hajar aja tembakannya dari depan, dari belakang, dan banyak, itu kan bukan hajar itu namanya kan. Itu yang harus dibuktikan ya nanti di persidangan ya. Ya. Baik, Pak Nelson, bagaimana sebetulnya, kan Anda di Jambi kemarin beberapa hari, bagaimana sih tanggapan keluarga? Silakan perbaiki dulu visualnya sambil kita berbincang, Pak Nelson, bagaimana sih tanggapan keluarga soal udah mulai muncul narasi jelang persidangan ini, Pak Nelson? Baik, keluarga sepenuhnya menyerahkan apa-apa yang akan kita lakukan sebagaimana normatif untuk besok pagi, hari Senin ya. Mereka mempertanyakan juga kehadiran berikutnya. Ada 11 saksi yang kita sudah persiapkan, yang sudah di BAP oleh kepolisian, Barreskrim. Mereka juga siap hadir. Dan ini tanggung jawab kuasa hukum. Karena ini ada pro justice, pro bono. Oleh karenanya, kalau dikatakan bagaimana pendapat dari keluarga besar, siapa sih yang mau di muka bumi ini anaknya dibunuh secara sadis, secara tidak manusiawi, apalagi dilakukan seorang yang memang 30 tahun lebih kurang itu penyidik yang hafal sekali tentang kitab undang-undang hukum pidana ini dan realisasinya. Jadi karenanya iya, dari keluarga tuh udah menyiapkan 2 saksi untuk nanti jika dibutuhkan di persidangan ya, Pak Nelson. Saksi ada 11. Oh, 11. Kan biasanya nanti saksi ini yang paling krusial adalah ayahanda atau ibunda daripada Joshua almarhum. Baru ada saksi kunci kita, yaitu kekasih daripada Joshua. Selebihnya adalah saudara-saudara beliau, baru adiknya yang ikut menyaksikan, polisi loh. Baru ada 2-3 orang medis, para medis yang ada di daerah Jambi. Demikian. Baik, saya ingin ke Pak An. Pak An, terakhir bagaimana jelang sidang esok agar hakim ini jauh dari intervensi dan bisa nanti di akhir ada keputusan yang berkeadilan bagi semua pihak, Pak An? Ya, pertama kuncinya adalah keterbukaan ya. Sidang harus bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Dan kalau kita ikuti pemberitaan, bersyukur kita karena ada pernyataan dari pengadilan negeri bahwasannya sudah ada kerjasama dengan televisi nasional dalam rangka untuk live perkara ini. Nah, tapi juga hati-hati dalam konteks ini kita harus mengingat pasal 153 ayat 3. Jangan sampai nanti terlalu terbuka terkait dengan masalah kesusilaan khususnya. Baik. Karena nanti kalau misalnya melanggar itu bisa mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Nah, ini harus hati-hati. Baik, jadi ada dipilah lagi ya ketika ada motif kesusilaan, artinya tidak disiarkan. Nah, terakhir Pak Nelson, apakah keluarga siap nanti hadir di Jakarta untuk menyaksikan sidang semua tersangka dalam pembuktiannya nanti? Ya, Pak Nelson, terakhir singkat saja, apakah nanti keluarga siap untuk hadir di Jakarta dalam sidang pembuktiannya untuk seluruh tersangka? Terima kasih. Kami akan siap menghadirkan para saksi tersebut, termasuk saksi kunci. Keluarga besar juga mengharapkan kebenaran material yang diharapkan. Apa memang penghinaan kepada kehormatan keluarga, pelecehan seksual atau apa yang disebut dengan anak kandungnya, ternyata di belakang skenario itu adalah skenario yang cukup luar biasa besar selama ini. Baik. Oleh karena itu keluarga siap akan hadir di Jakarta. Halo yo. Pakar Hukum Universitas Brawijaya telah bergabung dan meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda, saudara, catatan Kompas TV akan hadir dengan informasi mengungkap kebenaran di sidang Verdi Sambo.